Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anakku semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harap kabar kalian baik-baik saja ya. Nah, di video pembelajaran riset kali ini, Bu Ika akan membahas mengenai tutorial pembuatan rumusan masalah. Pada materi sebelumnya, kita sudah belajar nih bagaimana cara membuat latar belakang penelitian sesuai dengan bidang penelitian yang kalian pilih. Nah, bidang penelitian tersebut adalah ISH, MST, dan juga IKI. Pada tahap selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara membuat rumusan masalah yang baik dan benar. Oke, kita masuk ke materi penulisannya ya. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Rumusan masalah dituliskan dalam bentuk pertanyaan dan harus sesuai dengan topik atau penelitian yang ingin dibahas. Rumusan masalah akan memuat pertanyaan dari permasalahan yang ada pada penelitian kalian. 5 poin penting yang harus kalian pahami mengenai penulisan rumusan masalah. Yang pertama, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Yang kedua, jawabannya dapat diperoleh secara ilmiah, yaitu ada data dan ada fakta. 3. Dituliskan secara jelas dan padat, tidak ambigu atau multitafsir. Keempat, masalah yang dirumuskan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Yang kelima, tidak bertentangan dengan hukum. Nah, untuk kata kunci dari rumusan masalah biasanya menggunakan kata tanya di awal kalimat, yaitu bisa menggunakan apakah atau bagaimanakah. Nah, ini adalah salah satu contoh rumusan masalah pada bidang ilmu sosial dan humaniora. Jadi di sini ada judul penelitian yang pertama, yaitu kondisi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 Kota Batu. Nah, rumusan masalah yang bisa kita dapat dalam judul penelitian ini adalah bagaimanakah kondisi pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 Kota Batu? Nah, jadi sebenarnya kata kunci dari rumusan masalah adalah apakah dan bagaimanakah. Nah, kita ambil yaitu kata bagaimanakah. Selanjutnya, judul penelitian kalian tinggal di copy paste di kalimat selanjutnya atau di kata selanjutnya. Jadi, judul penelitian ini hanya ditambahkan dengan kata bagaimanakah dan diakhiri dengan tanda tanya. Itu untuk rumusan masalah dari judul penelitian yang pertama. Selanjutnya, contoh judul penelitian kedua. Penerapan protokol kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat COVID-19 di Kota Batu. Sekarang coba kita pikir bersama-sama, rumusan masalah apakah yang akan didapat? Nah, betul. Jadi diawali dengan kata bagaimanakah. Rumusan masalah yang didapat adalah bagaimanakah proses penerapan protokol kesehatan dalam mengurangi angka kematian akibat COVID-19 di Kota Batu. Nah, jadi selalu kalimat yang digunakan menggunakan kalimat di judul penelitian, hanya saja diawali dengan kata kunci rumusan masalah dan diakhiri dengan tanda tanya. Kita lanjutkan contoh judul bidang ISH lagi, yaitu contoh judul keempat. Perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan karyawan swasta di Kota Batu. Rumusan masalah yang didapat adalah apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan karyawan swasta di Kota Batu? Nah, tadi diingat-ingat lagi ya bahwa rumusan masalah itu memiliki dua kata kunci, yaitu bagaimanakah dan apakah. Untuk bagaimanakah biasanya itu cenderung untuk penelitian kualitatif, yaitu untuk meneliti permasalahan secara kompleks. Tetapi untuk penelitian korelasi ataupun penelitian perbedaan itu biasanya cenderung menggunakan kata kunci apakah, karena hasilnya lebih ke kuantitatif begitu. Jadi, rumusan masalah yang didapatkan adalah apakah terdapat perbedaan tingkat produktivitas antara karyawan negeri dan karyawan swasta di Kota Batu? Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh judul penelitian keempat. Pengaruh PPKM terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima di Kota Batu. Rumusan masalah yang didapat adalah, bagaimana pengaruh PPKM terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima Kota Batu? Ya, jadi diingat-ingat untuk rumusan masalah kalimatnya dalam bentuk tanya atau pertanyaan.
Oke, selanjutnya rumusan masalah pada bidang MST atau Matematika, Sains, dan Teknologi Pengembangan. Judul penelitian yang pertama, pemanfaatan soda kue dan garam sebagai herbisida alami pembasmi gulma. Rumusan masalah yang didapat adalah bagaimanakah cara pemanfaatan soda kue dan garam sebagai herbisida alami pembasmi gulma? Selanjutnya, judul penelitian yang kedua, pengembangan iCare sebagai website interaktif konseling siswa MTSN Batu. Nah, untuk judul penelitian ini merupakan judul penelitian teknologi pengembangan, karena kita mengembangkan suatu aplikasi atau website yang belum ada atau sudah ada tetapi belum sempurna. Nah, rumusan masalah yang didapatkan adalah bagaimana proses pengembangan iCare sebagai website interaktif konseling siswa MTSN Batu. Oke ya, jadi diingat-ingat, kata kunci ada dua, bagaimanakah dan apakah. Jika pengembangan kalian itu sedikit lebih kompleks, maka kalian menggunakan kata bagaimana. Sedangkan jika penelitian yang datanya itu kuantitatif atau berupa angka, biasanya akan menggunakan apakah. Oke, kita masuk ke judul penelitian ketiga di bidang MST. Pengaruh hama wereng Fulgoromorpha terhadap hasil panen padi Oryza sativa di Desa Pujon. Nah, rumusan masalah yang didapat, bagaimanakah pengaruh hama wereng atau Fulgoromorpha terhadap hasil panen padi atau Oryza sativa di Desa Pujon? Selanjutnya, contoh judul penelitian keempat, hubungan antara pertumbuhan gulma teki Cyperus rotundus terhadap tingkat kesuburan tanah. Rumusan masalah yang didapat, apakah ada hubungan antara pertumbuhan gulma teki Cyperus rotundus terhadap tingkat kesuburan tanah? Oke, jadi kita lihat ke judul penelitian keempat. Karena di sini hanya meneliti hubungan antara pertumbuhan yang otomatis kita melihat melalui data, angka. Jadi kata kuncinya akan menggunakan apakah. Nah, ini merupakan jenis penelitian korelasi atau melihat keterikatan atau keterhubungan antar dua variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah bidang IKI atau ilmu keagamaan Islam. Contoh judul penelitian yang pertama, pengaruh murojaah online terhadap peningkatan hafalan Quran siswa MTSN Batu. Rumusan masalah yang didapat, bagaimanakah pengaruh murojaah online terhadap peningkatan hafalan Quran siswa MTSN Batu? Oke, judul penelitian yang kedua, strategi penerapan moderasi beragama di Desa Junrejo. Rumusan masalah yang bisa didapat adalah bagaimanakah strategi penerapan moderasi beragama di Desa Junrejo? Oke, sebelum Bu Ika akhiri, Bu Ika akan memperkuat pernyataan Bu Ika terkait penulisan rumusan masalah. Jadi dalam penulisan rumusan masalah di sebuah judul penelitian itu hanya dibatasi 1-2 rumusan masalah saja. Nah, kenapa hanya 1-2 rumusan masalah? Karena semakin padat pertanyaan di rumusan masalah kalian, maka akan semakin kompleks. Dan juga karena penelitian itu memiliki batas waktu tertentu, maka tidak perlu terlalu banyak rumusan masalah yang harus diteliti. Jadi singkat, padat, dan kompleks itu sangat penting dalam penulisan rumusan masalah. Akhirnya, selesai sudah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan terkait materi tutorial penulisan rumusan masalah, silakan ketik di kolom komentar video ini atau DM Instagram @ritsetmasaneba. Untuk next PowerPoint atau next video pembelajaran, kita akan membahas mengenai tutorial penulisan tujuan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Don't forget to subscribe this channel and please like, share, and comment on this video. Dukungan kalian sangat berarti bagi channel ini untuk terus membuat video-video edukasi riset dan penjasorkes seperti ini. Bu Ika akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.